Bahkan kabarnya di negara Kenya ada tradisi tamu boleh meniduri istri dari tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya, Daniel Ahmad. Kali ini kita akan membahas tentang tradisi di negara Kenya. Tanpa basa-basi, yuk kita telusuri sama-sama. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Kenya atau Republik Kenya adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Afrika Timur yang berbatasan langsung dengan Ethiopia di sebelah utara, Somalia di sebelah timur dan timur laut, Tanzania di selatan, Uganda di barat, Sudan di barat laut, serta dibatasi Samudra Hindia di bagian tenggara pada tahun 2010. Negara ini memiliki populasi penduduk keseluruhan sebanyak 34.341 jiwa. Kota terbesarnya adalah Nairobi, yang juga sekaligus sebagai merupakan ibu kotanya. Setiap daerah dan negara di dunia tentu memiliki tradisi yang berbeda-beda. Namun, terkadang sangat aneh dan gila, seperti halnya di negara Kenya yang menarik untuk kita bahas. Bahkan kabarnya di negara Kenya ada tradisi tamu boleh meniduri istri dari tuan rumah. Tradisi ini sangatlah gila hingga kadang tak bisa diterima dengan akal sehat. Masalah tradisi yang aneh ternyata tidak dikuasai oleh bangsa-bangsa di Asia saja. Di Afrika seperti Kenya, tradisi super aneh yang kadang lebih gila dari tradisi manapun kerap terjadi. Nah, ini beberapa tradisi Kenya yang bisa membuat Anda ngeri-ngeri miris. 1. Bertukar istri ketika dikunjungi rekan atau tamu. Beberapa suku pedalaman di Kenya masih mempraktekkan budaya tukar istri yang terdengar sangat aneh. Jika seorang pria mengunjungi rumah rekannya atau temannya, pria itu bisa meniduri istri dari rekan tersebut. Pelayanan bagi tamu adalah hal yang sangat penting hingga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Selain makanan dan tempat tidur, istri pun dianjurkan untuk melayani tamu. Tamu adalah raja. Istilah tamu adalah raja tentu telah biasa didengar oleh masyarakat. Namun istilah tersebut juga dikenal di negara Kenya. Istilah tamu adalah raja di Indonesia tentu ada batasannya. Itu negara Indonesia. Dan bukan berarti tamu bisa bertindak seenaknya seperti tuan rumah, dan tradisi tersebut tentu tidak ada di Indonesia. Dari kebiasaan bertukar istri seperti ini disebut-sebut sebagai penyebab tingginya penularan HIV atau AIDS di Kenya. Di zaman sekarang tradisi ini konon mulai menurun, mengingat penyuluhan tentang berhubungan badan yang sehat telah dilakukan banyak orang. Di masa lalu, melakukan hal yang mengerikan seperti ini akan membuat hubungan kekerabatan semakin erat. Benar-benar gila menurut saya. Tradisi yang kedua, sunat pada perempuan di Kenya. Sunat perempuan sebenarnya sudah dilarang di Kenya sejak tahun 1983. Namun praktik ini masih dipraktikkan oleh suku-suku di daerah pedalaman. Wanita yang mulai memasuki masa remaja akan dipotong organ luarnya dengan pisau atau silet secara tradisional. Setelah pemotongan ini, mereka akan dinyatakan dewasa dan siap untuk dinikahi. Perempuan yang telah disunat dianggap mampu tunduk kepada suami yang menikahinya. Perempuan yang telah disunat di Kenya sering disebut sebagai mitumba. Di Kenya, perempuan yang telah disunat memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan yang belum disunat. Makanya, jika dia dipersunting, maka kompensasi yang harus diberikan oleh keluarga pihak pria sangatlah tinggi. Yang ketiga, tradisi memukul istri.
Istri mana yang rela dipukul oleh suaminya? Secara teori harusnya tidak ada yang ingin mengalami kekerasan seperti ini. Di negara kita Indonesia maupun negara besar lainnya, memukul istri adalah hal yang mengerikan yang bisa dianggap sebagai kejahatan. Seorang pelaku kekerasan bisa dimasukkan ke dalam penjara dengan hukuman yang cukup berat. Di Kenya tidak demikian, berbeda. Di negara ini ketika suami memukul istri, suami yang memukul istri adalah suami yang perhatian, karena dianggap memperhatikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh istri. Pemerintah pun menganggap hal ini biasa, bukan merupakan suatu tindak kriminal. Ini pemerintah Kenya. Sah-sah saja dong kalau memang seperti itu keadaannya. Yang keempat, istri bisa diwariskan kepada suku. Rasanya hak wanita di Kenya atau kesetaraan gender di Kenya itu tidak terlalu diperhatikan. Kasihan seorang wanita. Banyak perempuan, salah satunya adalah dengan tradisi yang satu ini. Di Kenya, wanita dianggap sebagai properti, harta yang bisa diwariskan kepada suku ketika suaminya meninggal dunia. Ketika seorang perempuan menjadi janda, ia langsung menjadi milik suku. Sehingga setiap orang di suku bisa menidurinya tanpa perlu izin, karena itu sudah hak dari suku tersebut. Kebiasaan ini membuat jumlah orang yang terkena HIV/AIDS semakin banyak. Pria-pria yang hidup di zaman sekarang lebih sering meninggal daripada wanita. Pekerjaan mereka yang hanya meniduri wanita bergantian setiap hari membuat penyakit mengerikan menular dan menjadi pandemi hingga susah untuk ditanggulangi. Ada-ada saja. Tradisi di Kenya memang aneh-aneh. Ada yang mau? Yang kelima, tradisi janda, ritual janda yang ingin menikah lagi. Ini bagi perempuan di Kenya yang statusnya janda, ada ritualnya kalau pengen menikah lagi. Dan ini unik ini. Bagi beberapa suku di Kenya, kematian adalah festival besar yang bisa berlangsung selama 40 hari. Saat suami meninggal dan dikuburkan, istri bisa melarikan diri untuk melakukan sebuah ritual. Yang ini suku aneh. Ritual ini namanya ritual pembersihan pada diri istri. Gelar janda yang dimiliki bisa dihilangkan sehingga dia bisa menikah lagi dengan pria manapun yang kelak dicintainya. Ritual yang dilakukan oleh janda-janda ini agak ngeri. Mereka akan pergi ke tempat jauh mencari pria yang dianggap tepat. Setelah bertemu, janda akan melakukan beragam cara untuk membuat pria ini mau menidurinya hingga mendapatkan klimaks. Saat hal itu terjadi, seorang janda sudah resmi bersih dan bisa menikah lagi. Nggak masuk di akal. Kenapa harus mencari pria lain yang mau meniduri istri atau janda tersebut sampai janda tersebut bisa bersih kembali? Maksudnya tuh gimana? Bukan bersih malah kotor. Aneh ini suku yang aneh. Sesaat setelah janda itu ditiduri oleh pria lain dan sama-sama sudah klimaks, janda itu resmi menjadi bersih dan boleh menikah lagi. Oh iya, banyak pria di Kenya yang kerap ditipu untuk jadi objek ritual pembersihan ini. Pria mana yang gak mau ditipu? Kamu juga mau kan? Kamu juga mau ditipu kan seperti itu? Kalau ini bukan ditipu namanya, tapi mendapatkan kesempatan dan aji mumpung ada yang mau. Inilah sederet tradisi super aneh di Kenya. Jangan coba-coba datang ke Kenya untuk menjajal tradisi ini. Ini benar-benar gila. Bagaimanapun wanita di sana diperlakukan dengan sangat buruk. Ada yang dipukul, dipotong organ pentingnya, boleh ditiduri hingga diwariskan ke suku. Adalah hal-hal yang mengerikan yang seharusnya dihapuskan. Jangan sampai itu dibudayakan. Tolong teman-teman Indonesia,
Jangan sampai kamu datang ke Kenya hanya untuk mencoba tradisi di Kenya. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa nonton kembali video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.